Mungkin kondisi sekarang seperti apa sih setelah kemarin dirawat beberapa hari juga? Ya kondisinya sih perasaan segar saja ya, selama sehat saja begitu. Dan kepinginnya ya sebenarnya tadi sudah lari, kemarin sudah lari, tapi katanya nggak boleh gitu. Ya, ya coba dikurangi aja saya. Ada lagi yang mungkin masih dirasakan? Eh, apa ya, nggak ada, relatif nggak ada. Jadi buat saya sibuk, kegiatan yang padat itu mengasihkan gitu ya. Jadi justru kalau enggak rasanya apa ya, terlalu pasif, terlalu aktif, terlalu diam begitu, agak menyiksa sebetulnya. Berarti masih tetap mau beraktivitas seperti biasa ya Kak Seto? Iya, iya, sebentar-bentar begitu ya, lari-lari sebentar, paling kalau biasanya 3 kilo, 4 kilo, ya 1 kilo saja lah gitu. Tadi check up seperti apa sih, mungkin? Ya juga diperiksa semua kondisi baik ya, jadi sehat semua, pemikiran juga lancar, terus di apa, menghitung, kemudian ada apa, menghafal apa beberapa kata begitu, semuanya lancar, jadi relatif nggak ada masalah. Yaitu tadi, sekarang harus mengikuti anjuran dokter aja, harus istirahat. Ada minum atau apa gitu, obat minum yang dikasih atau multivitamin yang ditambahkan dari dokter nanti? Apa ya, mungkin ya sedikit aja, agak dikurangi apa obat yang sebelumnya. Terus yang terlalu banyak ya, saya juga agak sulit untuk minum obat sebetulnya. Jadi hanya diganti dengan 2 obat aja. Ya. Kak Seto, kan Kak Seto ya bisa dibilang memang selalu inginnya banyak produktivitas nih ya, bisa dia begitu akhirnya apa ya, perihal dokter menyatakan untuk mengurangi kegiatan itu, mungkin rasanya sampai sekarang seperti apa sih Kak Seto? Ya apa, sebetulnya ya memang perasaan saya nggak ada apa-apa ya, perasaan saya, tapi ya kok dokter memperingatkan karena dari hasil pemeriksaan apa, tentang kelancaran sarafnya menuju otak dan segala macam, ya saya kira harus diikuti aja gitu, walaupun mungkin pokoknya dirasa-rasakan kalau kira-kira menimbulkan masalah ya coba ini lagi. Tadi beberapa tes, mata ditutup terus berdiri, berjalan, terus bergerak, dan langkah-langkah yang segala macam semuanya lancar semua. Jadi ya saat ini memang terasa apa, tidak terasa apa-apa, tapi saya harus mengikuti anjuran dokter gitu aja. Berarti secara fisik nggak ada yang ini ya, karena kan kita tahu bahwa kalau stroke itu kan terkait dengan fisik, tapi ini kan kognitif gitu ya. Yeah. Tapi secara fisik badan, kaki tidak ada yang kayak misalkan kaku atau apa. Iya. Secara fisik lancar, secara apa ya, pemikiran juga nggak ada masalah ya, perasaan ya. Jadi melalui tes, beberapa tes apa kognitif juga lancar semua gitu. Ini ada aritmia juga, jantung kayak agak nggak teratur gitu atau gimana jantung yang Kak Seto rasakan? Karena kan hasil dari iya, perasaan nggak ada masalah ya. Jadi memang agak dekumnya beberapa agak nggak teratur ya, artinya kalau ada grafiknya begini, ini lagi ini misalnya. Jadi itu juga mungkin dalam keadaan tertentu saja begitu. Kalau untuk pengentalan darahnya di bagian mana, Kak? Mungkin dijelaskan oleh dokter nggak sih, di bagian belakang kalau kita baca dari Instagram postingan, di bagian mana tepatnya? Ya apa, bukan di bagian darahnya kental, sehingga kekentalan itu agak mengganggu masuk ke saraf-saraf otak ini. Jadi akibatnya mungkin yang agak ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan yang putih begitu, ada sesuatu yang bermasalah begitu. Oke, Mas Seto, mungkin apakah ini kan walaupun masih sempat sakit dan sekarang bisa dikatakan sudah pulih kembali, apa memang ini karena efek dari Kak Seto yang dulu selalu hidup sehat, selalu berolahraga? Iya. Menurut dokter demikian ya, karena
Artinya keadaan ini mungkin agak mengalami gangguan ya, tapi karena pola hidupnya yang teratur, yang cukup sehat ya, baik makanan, kemudian istirahatnya juga, tidurnya juga, kemudian juga rajin olahraga gitu, ya itu banyak menolong, banyak membantu. Jadi ya coba dilanjutkan agar pola hidup sehat ini diteruskan begitu. Jadi tidak gampang stres, kemudian banyak ya gembira, senyum, tertawa dan sebagainya. Jadi karena kami juga dikelilingi keluarga, kemudian ada cucu yang lucu-lucu, yang bikin gemes ya segala macam, terus tiap hari gembira, yang menyanyi segala macam. Jadi ada penyaluran ya, untuk mengatasi segala ketegangan atau stres tadi. Jadi itu yang membantu dalam kondisi begini kok saya tetap sehat dan tambah segar gitu. Baik, dengan kejadian kemarin sakit itu akan ada yang benar-benar dikurangi porsinya Kaseto atau memang ya, berjalan paling diminta istirahat ya selama kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi dikurangi dulu semua kegiatan biar betul-betul optimal penyembuhannya gitu. Berarti masih terus check up ya, ke dokter? Ya, sebulan lagi juga diminta untuk periksa lagi. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, Berarti nanti sebulan masih kali ya? posisi berobat jalan lagi nanti dalam waktu kurun sebulan ya Kaseto Iya, berarti? iya. Jadi sebulan lagi kami diminta untuk datang. Kalau dia ya, pemeriksaan lagi, kalau memang tidak ada masalah ya sudah. Kaseto, maaf, usia kalau tidak salah 74 ya sekarang. Di usia 74 artinya sharing gak sih ketika mungkin ketemu dokter, keluarga gitu. Ini penyakit stroke ini Kaseto alami termasuk yang langka gak sih di usia yang sekarang, dan kayaknya gejalanya nggak begitu parah juga dengan pola hidup Kaseto yang tadi dikatakan sehat sekali apa segala macam. Ya, ya dokter yang mengatakan cukup positif gitu. Jadi semua ini didukung oleh pola hidup yang sehat sehingga bisa dilewati dengan lancar dan tidak terlalu mengganggu kegiatan. Tapi walaupun demikian selalu dianjurkan istirahat dulu. Jadi untuk hal yang lebih optimal lagi ya. Jadi supaya kalau misalnya ada yang rusak ya mungkin karena darah yang masuk tuh ada kekurangan dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan sangat cepat begitu. Nah, untuk mengatasi stres sendiri dari Kaseto seperti apa? Ini kan anjuran dari dokter kan tidak boleh stres juga ya. Menghadapi kasus-kasus yang stres juga nggak boleh membuat stres. Apakah caranya seperti apa mungkin dari Kaseto untuk menghindari stres? Ya, kalau selama ini saya merasa nggak gampang stres ya. Jadi walaupun bagaimanapun menghadapi kasus, menghadapi masalah, ya selalu saya hadapi dengan senyum gitu. Jadi salah satu yang mungkin diberi apresiasi oleh dokter itu sikap saya yang mungkin membuat saya lebih tenang, dan itu yang diapresiasi oleh dokter gitu. Oke. Terakhir Kaseto, di usia 74 sekarang ini dengan kondisi fisik yang alhamdulillah gitu, dengan pemberitahuan dokter yang karena pola hidup sehat segala macam, apalagi sih Kak dengan mungkin semua sudah Kaseto raih dengan penghargaan apa segala, bahkan tidak dikatakan belum ada lagi pengganti dari Kaseto ini untuk sahabat anak gitu, yang ingin dicapai dari Kaseto di usia yang 74 ini, apalagi yang masih kurang gitu. Ya, sebetulnya saya selama ini bukan ingin mencapai sesuatu, tapi ingin membalas. Jadi ingin membalas bahwa semua yang peroleh itu berkat bantuan semua orang ya. Jadi saya ingin membalas dengan membantu. Saya kalau misalnya saya dengar di Brebes ada anak dikeluarkan dari sekolah karena sebagai anak pemulung gitu, lalu dengan cepat saya hubungi guru-guru saya di sini untuk kira menghubungi keluarga tersebut untuk bisa ditampung di tempat kami, karena tempat kami ada
150 anak-anak yang tidak mampu yang sekolah gratis gitu. Jadi kalau bisa dimasukkan ke sekolah situ. Terus kalau tidak misalnya ya mungkin belajar jarak jauh gitu. Jadi saya hanya ingin membantu saja. Lalu ya mungkin kalau 55 tahun yang lalu itu Pak Kasur menyerahkan estafet pengabdian pada dunia anak ini kepada saya. Nah sekarang 55 tahun kemudian saya ingin menyerahkan juga kepada tokoh-tokoh muda. Paling itu yang saya inginkan. Jadi saya ingin ada penerus saya, dan ini juga saya wakili dengan membuat film yang sekarang sedang digodok berjudul Sahabat Anak ya. Itu melukiskan dulu 55 tahun Pak Kasur menyerahkan kepada saya. Beliau mengatakan, "Dik, kalau saya mati," kata beliau begitu, "tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Nah, terus 55 tahun kemudian sekarang ini dalam film ini nanti yang nggak tahu kapan mencari event yang tepat untuk rilis. Nah, itu adalah simbolik untuk penyerahan kepada tokoh-tokoh muda. Berarti itu menjadi legasi juga dari Kaseto kan? Apa seperti apa? Iya, ya walaupun saya serahkan kepada yang lain, tapi ya saya akan tetap mengabdi pada dunia anak sampai akhir hayat saya. Tapi tolong ya anak-anak tokoh-tokoh muda yang bisa melanjutkan perjuangan ini. Bukan berarti saya lepas sama sekali, saya akan terus mengabdi. Jadi intinya saya membalas apa yang saya peroleh. Saya dari mulai gelandangan, saya mulai jadi pembantu rumah tangga dan sebagainya selama 7 tahun itu banyak ditolong. Nah sekarang saya serahkan kepada